karena semangatnya sudah luar biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Tunjuk tangan. Apa? Agar dilancarkan. Ada lagi yang tahu? Agar tidak diganggu setan. Bagus. Ada lagi? Apa? Apa? Diulangi lagi. Apa tadi jawabannya? Apa? Ya, bagus. Kita berdoa sebelum belajar itu agar kita lancar dalam belajar dan tidak diganggu setan. Selain itu, sekarang silakan kalian cek kerapian daripada pakaiannya. Rapikan dulu. Terus lihat di sekitar ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah di sekitar, kita buang dulu. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Nah, itu diambil, diambil. Buang sampahnya. Ayo, cepat. Ayo. Cepat. Yang lain rapikan baju itu, masukkan ke dalam. Kita harus belajar dia anak rapi. Ayo, Pak dia. Masukkan dulu dia. Ayo, duduk. Jangan jalan. Ayo masuk. Sudah rapi, sudah bersih. Ayo cepat yang ini, ayo. Masuk. Sudah rapi. Sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih dan sudah rapi, sekarang Bapak mau nanya, siap hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Yuk. Kenapa dia tidak masuk? Sakit. Semua. Jadi teman kita kan sakit karena dia minum. Jadi teman-teman, anak-anak jangan minum es. Cuaca kita lagi buruk. Nah, nasihati temannya, jangan sampai sering tidak masuk ya, jaga kesehatan. Sebelum itu mari kita dulu menyanyikan lagu nasional, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Semuanya berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Nanti sambil menyanyi, sambil tepuk tangan ya.
kita sudah bernyanyi. Apa guna kita menyanyikan lagu nasional? Ada yang tahu? Apa? Biar senang. Ada yang lain? Mau apa? Apa? Ayo. Ayo apa? Apa? Ya, mengenang jasa para pahlawan. Bagus. Apa? Benar juga, bagus. Mana yang ranking satu ini? Enggak ada suaranya. Ya. Malu sama yang lain. Apa? Guna menyanyikan lagu nasional. Nggak tahu. Ya, menyanyikan lagu nasional itu biar kita mengingat apa? Mengingat apa? Mengingat jasa pahlawan dan pengamalan juga terhadap Pancasila. Bagus, tidak jauh bagus. Ayo, ikut. Ayo duduk rapi-rapi, Rehan. Duduk rapi-rapi, Rehan. Perhatikan kalian. Nah, sekarang kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Yang tahu tunjuk tangan. Energi perubahannya itu energi. Itu apa tadi? Energi dan perubahan. Ulangi apa? Energi dan perubahannya ini. Ya, bagus. Kita kemarin belajar energi dan perubahannya apa dia? Sudah di dalam dalam tubuh kita ada energi. Nah, Bapak kan ini diam. Kan Bapak ini kan ngajar, suara Bapak apa itu habis, lalu energi Bapak lemas. Jadi energi Bapak itu kenapa Bapak lemas? Ada yang tahu? Apa? Salah. Suara kan Bapak lemas. Bapak capeknya. Itu kenapa itu? Energi lemah. Iya, energi Bapak lemah disebabkan karena apa? Apa? Iya, karena lemah. Apa lagi? Karena kecapean. Jadi Bapak kan ada energi Bapak capek. Jadi energi Bapak melemah. Dan untuk nambah energi lagi Bapak harus makan. Ada yang lain? Harus minum. Apa lagi? Istirahat bagus. Yuk, tangan ke sekolah. Bagus. Jadi anak-anak di sini pintar sekali ya. Kalau Bapak senang sekali. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Energi apa ini? Apa baca ini? Apa baca ini? Ya, mari kita belajar. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya, energi yang tersimpan itu disebut dengan energi apa? Energi apa? Apa baca ini? Apa itu energi potensial dan apa saja yang termasuk energi potensial. Nah, sekarang perhatikan ini. Nah, siapa itu? Sekarang coba baca ini. Siapa yang mau baca sendiri itu jangan. Ya, Fadil baca sendiri dia. Iya, kenapa kamu lihat, Mas? Iya, aku tadi tidak sarapan jadi lemas. Pantas aku tadi sarapan makanya energiku masih banyak. Siapa yang mau baca lagi? Kamu silakan baca apa? Keras. Oh iya, kamu tadi. Nah, siapa yang mau lagi baca? Ayo, baca. Keras. Ayo, ulang lagi. Keras. Yang lain diam. Iya, kenapa
kamu tadi emas? Iya, aku tadi tidak sarapan tadi emas. Pantas aku tadi sarapan makannya energi lebih banyak. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk yang membaca tadi. Siapa yang tahu? Kenapa di sini menceritakan tentang apa? Ya, energi untuk Tubuh. ya, bagus. Untuk tubuh. Energinya berupa apa? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Itu. Makanan, bagus. Kalau mau jawab tunjuk tangan. Ya, bagus. Ini siapa yang mau jawab harus tunjuk tangan dulu. Ya, sayuran juga bisa. Bisa, bagus. Jadi di sini, ayo dengarkan. Jadi kita kalau mau semangat pergi sekolah harus sarapan dulu biar energi kita kuat, bisa belajar dengan baik. Itulah maksudnya. Jadi anak-anak, bapak yang bapak cintai harus sarapan dulu. Biar energinya kuat, bisa belajar. Bagus. Apa baca ini? Ayo lagi apa? Sekali lagi. Bagus. Nah, apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Nah, ini makanan. Nah, dengarkan bapak dulu. Dengarkan ayo. Makanan yang kita makan itu menjadi apa? Bagus. Siapa lagi yang mau jawab? Makanan yang kita makan jadi apa? Energi. Ya, namanya apa? Iya, bagus. Energi. Iya. Makanan yang kita konsumsi itu akan menjadi energi apa? Energi apa? Energi kimia disebut makanan itu terdiri dari apa saja? Bagus, sayuran. Bagus. Apa? Ya, nasi apa? Ya, daging apa? Susu apa? Ya, proteinnya terdapat apa? Protein terdapat di ya, ikan. Bagus. Jadi biar kita bisa bergerak, bapak bisa dengarkan dulu. Biar anak-anak bisa belajar dengan baik, suaranya lantang, bisa semangat sampai siang hari ini karena kita makan kita yang bagus, jadi energi kita kuat. Jadi energi kita kuat. Nah, ini nih, lihat kucing ini ya. Kalau kucing lagi makan. Nah, apa ini? Apa ini? Nah, ini ketapel. Di ketapel itu ada apa? Ada alpukat. Bagus, ada apa? Pegas, bagus. Ada pegas atau karet. Yang itu apa? Di ketapel ada apa? Ya, jangan dijawab. Kayu, ada lagi? Ada apa? Ya, ada karet. Nama lain dari karet apa? Ada pegas. Nah, ini kalau kita tarik ketapel, dia kembali lagi dalam wujud semula. Itu karena ada karet. Itu sifatnya apa? Ya, sifatnya pegas atau elastis. Apa itu elastis? Kembali seperti semula. Nah, salah satunya ini. Siapa yang pernah main ketapel? Nah, bapak juga senang main ketapel. Tepuk tangan lagi untuk kita. Nah, apa baca ini? Jadi ketapel disebut energi. Nah, sekarang bapak minta kalian perhatikan, ini ada pohon. Pohonnya kenapa buahnya jatuh? Nah, buahnya jatuh itu tidak jauh dari pohon. Itu kenapa? Iya, bagus. Kenapa? Karena ada gravitasi. Ya, ada lagi. Karena ada gaya gravitasi ini. Karena ada gaya gravitasi. Bagus. Yang lebih lengkapnya karena ada gaya gravitasi bumi. Tepuk tangan untuk Padi. Nah, kenapa pohon itu
bisa buahnya bisa jatuh? Karena ada. Sekarang silakan berdiri semuanya. Berdiri, silakan berdiri. Ayo berdiri, Farhan. Sekarang Bapak minta kalian untuk itu melompat. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Woi, 1 lagi, 1, 2, 3. Nah, sekarang duduk lagi. Sekarang duduk lagi. Ayo. Ayo duduk rapi-rapi. Nah, kenapa tadi kita tidak bisa terbang? Ya, karena ada kayak apa? Nah, yang menarik kita untuk bisa melompat dan kita bisa tegak seperti ini karena ada gaya. Bapak bisa berjalan itu karena apa? Karena ada gaya gravitasi. Kalau tidak, Bapak akan kita semuanya akan bagus semuanya. Itu karena ada apa? Energi gravitasi atau gaya gravitasi. Gravitasi bagus. Nah, sekarang Bapak minta kita tepuk semangat. Nah, sekarang kita menyaksikan apa ini? Ayo, apa bacanya? Energi yang baik dari makanan. Tentang apa? Energi yang baik dari makanan. Perhatikan semua, nanti Bapak mau bertanya. Perhatikan semuanya. Wah, menyibuknya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lihat. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu. Kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kiki hampir sampai ke garis akhir. Tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko tertinggal di belakang. Koko tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapah Koko untuk sampai ke garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko, kamu kenapa? Koko, keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Dan tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas. Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah jalan sembarangan. Akhirnya, keesokan harinya Koko bangun lebih pagi, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan ibu juga sudah mengingatkan agar tidak lupa membawa bekal yang sudah disiapkan. Koko, ini bekal yang sudah ibu siapkan. Baik, Bu. Aku akan membawa bekal ibu hari ini. Dan memakannya agar tubuhku sehat dan kuat. Koko pergi ke sekolah dengan semangat. Ia ingin makan sehat agar tubuhnya sehat dan kuat. Kita membutuhkan makanan bergizi agar tubuh sehat dan kuat sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2020.
Sekarang Bapak ingin bertanya. Pesan dari video tadi apa? Tunjuk tangan. Agar tubuh kita sehat dan kuat. Belum tepat. Makan sayur agar tubuh menjadi sehat. Belum tepat. Ayo. Makan makanan yang bergizi, Pak. Ya, bagus. Makan makanan yang bergizi agar tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Yaitu dengan sarapan di rumah dan di sekolah. Jangan banyak Jangan sembarangan. Ya, bagus, jangan sembarangan. Karena dengan makanan sehat energi menjadi kuat. Dengan makanan sehat energi menjadi apa? Menjadi kuat. Pesannya yang pasnya apa? Ayo, ulangi lagi. Agar tubuh Tunjuk tangan. makan makanan bergizi akan membuat tubuh sehat dan kuat. Ya, bagus. Dapat hadiah. Siapa namanya? Alif. Apa? Alif. Tepuk tangan untuk Alif. Tepuk tangan meriah-meriah. Ini untuk Alif. Simpan ya di dalam kantong. Nanti. Jadi makanya kalau ada video sih disimak. Kalau Bapak lagi ngomong harus diperhatikan. Jadi pesannya adalah sarapan di rumah dengan makanan bergizi, maka energi tubuh menjadi kuat dan sehat. Perhatikan lagi. Pernahkah kamu main tenis dan mencoba melemparkan bolanya setinggi-tingginya? Meski kita sudah melempar sekuat tenaga berharap bisa melesat setinggi-tingginya, bola tersebut tidak melayang-layang atau bahkan hilang di telan langit. Namun yang terjadi adalah justru jatuh ke bawah lagi. Kita juga pasti sering mengamati pohon apel di musim berbuahnya. Ketika pagi hari buahnya telah banyak berserakan di bawah pohon, tidak ada yang melayang ke sana kemari. Pernah dengar kalimat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Karena kalau jatuh, dia jatuhnya pasti ke arah bawah pohon saja lah ya. Nah, jadi penasaran kan? Sebenarnya, kenapa sih semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah lagi? Dan kenapa semua benda jika terjatuh, arahnya pasti ke bawah? Bumi kita merupakan bola yang sangat besar, sehingga bumi memiliki gaya gravitasi yang besar pula yang dapat menarik segala benda yang berada di dekatnya. Oleh karena itulah, walaupun kita berada di bagian bawah bola bumi, kita tidak akan jatuh karena ada gaya gravitasi bumi yang arahnya menuju pusat bola bumi. Gravitasi bumi ialah gaya yang disebabkan gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang ada di sekitar bumi selalu tertarik menuju bumi. Kekuatan gaya gravitasi bumi terhadap benda dipengaruhi oleh jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak benda dari pusat bumi, maka gaya gravitasinya semakin kecil. Misalkan saja astronot. Ketika astronot telah berada di luar angkasa, maka astronot akan terasa lebih ringan dan melayang-layang. Hal ini dikarenakan tidak ada gaya gravitasi bumi yang berpengaruh padanya. Karena jarak astronot terhadap pusat bumi sudah sangat jauh, sehingga mereka tidak memiliki berat dan dapat melayang-layang. Berbeda dengan benda yang berada dekat dengan permukaan bumi, benda yang dekat dengan permukaan bumi akan memiliki berat dan apabila jatuh, maka berat jatuh benda tersebut semakin cepat apabila benda telah mendekati tanah. Dan setelah benda berada di tanah, maka benda tersebut akan tetap berada di tempatnya karena gaya gravitasi tetap bekerja. Kira-kira bagaimana ya jika bumi tidak memiliki gaya gravitasi? Sudah tentu kita akan melayang-layang karena kita tidak memiliki berat. Batu-batu, semua makhluk hidup akan berterbangan seperti halnya balon gas yang terus menuju angkasa. Bahkan, lautan juga akan mengering karena air dengan mudah menghilang ke angkasa. Ngeri kan? Bersyukurlah karena bumi memiliki gravitasi, sehingga segala aktivitas kehidupan di bumi dapat berjalan dengan baik. Videonya sudah selesai. Tadi videonya tentang apa?
tentang gravitasi. Video tentang apa? Ya, energi gravitasi. Atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Nah, apa yang terjadi kalau bumi tidak punya gravitasi? Apa? Melayang. Ya, akan melayang. Siapa lagi? Pak, semua barang di bumi akan melayang. Ya, itu apa? Semua barang di bumi melayang. Itu semua di bumi akan melayang. Ya, ini Akan melayang-layang. ya akan melayang-layang. Jadi kalau tidak ada gaya gravitasi di bumi, kita akan melayang. Itu harus diperhatikan. Siapa yang menjawab tadi 7 tangan? Ah, bagus semua. 7 tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan? Tadi videonya itu menjelaskan tentang apa dan apa yang terjadi. Apa? Ayo. Ya, setelah itu. Ya apa? Gaya gravitasi dan tidak ada gaya gravitasi. Barang akan melayang-layang. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ini kamu jawab. Karena jawabannya pas dan benar, Bapak kasih hadiah. Ya. Sekarang mari kita bikin kelompok. Nah, bikin kelompok. Semuanya. Itu kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Bikin mejanya seperti kemarin. Ayo. Satu yuk. Yang ini kelompok Satu 4. yuk. Mejanya 2, 1, 3, 2, 3. Mejanya 3 saja. Yang ini mejanya 2 saja. 3. Ayo. Nah, sekarang kita apa ini? Bacanya. Ini yang atas. Apa ini? Baca yang sulit itu tidak baca. Apa ini? Ini apa? Nah, sekarang Bapak akan mengasih kalian. Bapak akan kasih kalian lilin. Ayo kita. Nah, pegang dulu lilinnya. Letak di tengah-tengah ya. Perhatikan, nanti lilinnya harus diperhatikan. Kalau dihidupkan apa itu? Semuanya jangan dipegang-pegang karena bahaya. Jangan bernyanyi seperti itu. Ayo, perhatikan ini ya. Jangan di tiup lagi apa suruh makan. Perhatikan ini. Nah, perhatikan ini itu. Bapak akan membagikan kertas. Taruh nama. Ingat itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo ditulis.
kelompok dan nama-namanya siapa saja? Nama kelompok ayo. Jangan ribut. Buat nama kelompoknya apa? Siapa saja kelompok itu? Nama kelompok kalian siapa? Kelompok 2 nama kelompoknya. Ayo jangan ribut. Siapa yang sudah bikin nama? Tunjuk tangan. Nah, sudah. Perhatikan yang Lilit. Sekarang buka di lembar berikutnya. Buka. Nah. Nah. Sekarang silakan kelompok ini bacakan. Apa itu? Buka. Oi, perhatikan semuanya ini. Perhatikan, bacakan keras-keras. Iya, bacakan. Perhatikan. Nah, lihat tugas 1, perhatikan energi apa? Energi potensial dari. Nah, sekarang perhatikan lembar berikutnya. Lihat lembar berikutnya. Nah, lembar berikutnya yang kedua, lembar kedua. Lembar kedua. Lembar kedua. Nah, sudah lembar yang ini ya, lihat. Yang ini. Nah, lihat ada pertanyaan. Nah, lihat pertanyaan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Pertanyaan 1 itu energi apa yang tersimpan di dalam batang lilin dan korek api? Kemudian yang kedua, jika keduanya dalam keadaan mati, apakah kalian melihat energi dari benda itu? Energi apa yang terbentuk saat korek api dan lilin dinyalakan? Terus yang ketiga, transformasi energi apa yang terjadi pada kegiatan ini? Transformasi kemarin artinya apa? Perubahan. Ya, perubahan. Ya, perubahan energi apa transformasi? Nah, perhatikan lilinnya, lalu jawab soal itu di lembar berikutnya. Ayo, mulai dijawab. Kelompok satu. Udah itu kelompok tiga. Udah itu kelompok 4. Kelompok terakhir kelompok 2. Sekarang Bapak ingin kelompok 1 bacakan jawaban A, soal dan jawabannya. Ayo. Ayo. Energi apa yang tersimpan oleh batang lilin dan korek api? Ulangi lagi soalnya apa? Iku boleh. Energi apa yang tersimpan oleh batang lilin dan korek api? Ya, bagus. Coba. Energi panas atau perubahan energi panas? Ya, energi panas dan perubahan energi panas. Ada yang menjawab yang lain? Coba kelompok ini. Energi potensial. Ya, bisa. Ada yang lain? Pak, energi panas. Energi panas juga. Ini. Energi panas menjadi meleleh atau mencair. Ya, jawaban ini paling tepat kelompok ini. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, Ada cair apa? jawabannya Aku jawab adalah dulu. bahwa Aku dalam bukan. energi yang tersimpan di dalam lilin itu berupa adalah energi yang padat tadi itu mencair. Sedangkan energi yang tersimpan pada korek api adalah energi panas menjadi energi cahaya karena ada api. Nah, seperti itu ya. Sekarang Bapak ingin kelompok ini bacakan yang dimainkan. Jawaban nomor 2 tadi. Soalnya apa? Nomor 2 apa? Jika keduanya dalam keadaan mati, apakah kalian melihat energi dari benda ini? Energi padat menjadi energi cair dan lilinnya putihnya tidak berkurang lagi. Ya, bagus. Ada yang jawaban lain? Aku pakai waktu, Pak. Nomor 2. Energi asap. Apa itu? Siapa energi asap nak? Ya, Energi asap. Tidak ada energi asap nak. jawabannya. Nah, jawaban kelompok 3 itu jawaban yang paling benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ulangi tadi. Jawabannya apa? Energi padat menjadi
jika lilin itu sudah dimatikan, maka cairannya akan berhenti dan cairannya akan tidak bertambah dan tetap seperti itu dan menjadi padat. Nah, sekarang silakan kelompok ini tadi sudah. Kelompok 4, bacakan jawaban C. Yo, dibacakan apa soalnya? Energi apa yang terbentuk saat korek api dan lilin dinyalakan? Apa? Energi panas, kurang tepat. Ada yang lain? Energi panas atau Kurang api? Ya, kurang tepat. Energi panas atau api? Jawabannya belum ada yang tepat. Perhatikan. Energi apa yang terbentuk saat korek api dan lilin dinyalakan? Korek api itu adalah energi panas dari api itu menjadi energi cahaya dan juga pada lilinnya karena ada panas dan cahaya api menjadi jawabannya ada dua. Kalian tadi menjawabnya satu. Ada yang bisa mengulang jawabannya apa? Tunjuk tangan. Jawabannya tadi apa? Tunjuk. Ayo, siapa yang Energi cahaya menjadi energi panas. sudah itu? Tahu? Setelah menjadi panas itu menjadi apa? Lilinnya apa yang terjadi? Mencair. Mencair. Jadi siapa yang bisa mengulang? Energi cahaya menjadi energi panas dan menjadi energi cair. Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa mengulang? Bapak. Energi panas. Ini zero dulu. Lu ayo yang itu. Yang ini apa tadi jawabannya? Ayo Zero. Nah, ingat ya. Itu jawabannya karena kita korek api, perhatikan ini korek api. Korek apinya tadi itu ada cahaya. Cahaya itu menimbulkan energi panas. Dari panas lilinnya akan mencair. Kenapa? Lilinnya tadi berupa benda padat. Nah, sekarang Bapak ingin kelompok ini bacakan soal terakhir dan jawabannya. Ayo, keras-keras berdiri, semua orang berdiri. Apa? Apa? Energi cair. Yang lain? Energi kimia menjadi meleleh. Salah. Bapak. Iko, bakat menjadi cair dan akan meleleh. Ya, bagus. Jawaban ini benar. Ada yang lain? Mencair dan bercahaya. Apa? Mencair bercahaya. Ya, bisa. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah kelompok 4 dan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 1. Nah, ingat ya. Jadi dari percobaan lilin tadi kita mendapatkan bahwa dari korek api itu ada energi apa? Ya, selain itu dari apa? Ya, dari cahaya menjadi energi panas. Kemudian pada lilinnya ada energi apa? Ya, karena ada panas tadi, apa yang terjadi? Dia akan menjadi mencair. Dan itu adalah salah satu bentuk contoh dari energi potensialnya. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompok kumpulkan tugas itu ke sini. Bapak kan di depan. Ayo. Dilipat bagus-bagus dulu seperti di awal. Ayo. Nah, sekarang kita sudah melakukan percobaan. Sabunnya kita simulan. Sekarang, kalian masih mau menyaksikan video atau tidak? Ada yang mau menyaksikan video apa tidak? Hadir kenapa tidak mau? Masuk. Siapa yang mau menyaksikan video? Nah, sebelum Bapak menyaksikan video, ayo sebelum kita menyaksikan video, Bapak akan memberikan hadiah untuk beberapa kelompok yang aktif tadi. Pak, coba.
Pertama, kelompok yang paling aktif tadi siapa? Ayo jujur. Kelompok yang paling aktif, ayo jujur siapa? Ayo, kelompok yang paling banyak jawaban benar. Ya, kelompok 3 dan 4. Ayo semuanya diam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 2, 4, 6, 7, 1 orang 2. Wah, betul Pak Dia. Nah, ayo berbagi ya. Yang berbagi rata. Ayo. Nah, kamu. Jangan dimakan sekarang, Hei. Simpan dulu. Jangan dimakan sekarang. Panas dulu. Mau. Apa? Nah ini apa ini? Apa kepanjangan PLTA? Listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, lihat pada gambar ini bagaimana energi air bergerak menjadi energi potensial dan menjadi listrik. Nah, untuk penjelasannya kita akan menyaksikan video berikut ini. Saksikan dengan bagus, ada kuis lagi. Tapi sebelum ada video, sebelum menyaksikan video itu, Bapak ingin kalian berdiri dulu. Berdiri. Jangan dimakan dulu. Berdiri. Tepuk semangat. Makan bakso nih. Siapa yang makan lagi? Buang. Berarti kali ini ada kuis lagi. Sumber utama energi listrik yaitu pembangkit listrik. Contoh, Perhatikan. Saya perhatikan video ini ada permen. Seperti apa ya proses pembangkit listrik tenaga air? Yuk kita simak bersama-sama. Pada nomor 1, air curi waktu masuk melalui pintu pada nomor 3 yang diatur oleh katup pengaman pada nomor 3. Kemudian air masuk ke tangki pengaman pada nomor 4. Air di dalam pipa besar pada nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin atau ke nomor 7. Air yang Suaranya kecil, harus diperhatikan ya. Ya, nanti kita ulang pada video selanjutnya. Perhatikan itu gambarnya. Ada waduk PLTA, apa namanya, di mana tempatnya? Ya, di Kepayang di mana? Ya, apa di mana? Letaknya ada di mana? Di Kepayang, yaitu di Desa Bapak, di Hujan Mas. Nah, contoh di sini ada di daerah Jawa. Jadi kita harus tahu bahwa kita juga punya PLT. Di mana letaknya? Di Kepayang. energi air pada waduk tersebut yang Perhatikan. dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan
listrik tenaga air. Nah, perhatikan gambar ini. Yuk kita simak bersama-sama. Apa ini tadi? Kau keluar kan? Listrik tenaga air. Les, Bu. Les. Nanti les ya, perhatikan ini dulu. Nanti gua jangan dulu. Apa namanya tadi itu tadi? Turbin itu alat yang berputar. Ini apa namanya? Energi listrik yang dihasilkan dialirkan ke pembangkit. Apa ini? Tadi dari turbin ke tower. Bagus. Ayo, siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Ayo. Berarti semuanya tidak memperhatikan dengan baik. Nah, Bapak akan menjelaskan. Pertama, kita akan membendung air itu yang disebut dengan waduk. Waduk itu akan kita bikin lorong besar atau pipa air. Nah, pipa air ini akan dimasukkan ke dalam generator dan turbin. Turbin tadi alat yang berputar. Alat yang berputar ini akan menghasilkan jalur listrik, yaitu dari apa ini namanya? Dari apa? Alat yang menghasilkan listrik itu disebut dengan transformator. Kemudian jalur transmisinya pergi ke tower, selanjutnya pergi ke rumah warga. Jadi seperti itulah cara kerja PLTA. Siapa yang PLTA kita berada di mana tadi? Di bawah. Apa kepanjangan PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Sekarang Bapak ingatkan lagi bahwa hari ini kita belajar tentang energi potensial itu adalah energi yang tersimpan. Apa saja contoh energi potensial tadi? Ada 3. Apa? Energi kimia, pegas, gravitasi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Alif. Karena Alif menjawab dengan benar, maka Bapak kasih permen untuk Alif. Alif paling banyak dan paling aktif di sini. Jadi tepuk tangan untuk Alif. Dia hampir mendapatkan lebih dari 10 permen dari Bapak. Tepuk tangan untuk Alif. Nah, karena dia juga berhasil menjawab tapi 1, maka jawabannya 1 juga. Nah, siapa yang mau seperti Alif dapat permen banyak? Maka lain kali kalau belajar harus simpan Alif, simpan dulu. Nah, sekarang silakan duduk rapi-rapi semuanya. Ya, duduk rapi-rapi. Belum. Duduk rapi. Nah, kalian sudah paham semua? Hei, duduk rapi. Makanan itu jangan seperti itu. Nah, perhatikan semuanya di sekitar. Apakah sudah rapi? Apakah sudah rapi? Nah, sekarang saatnya kita mulai berdoa. Ayo Fadil, dipimpin doa. Ayo. Oh, Fadil makan, buang Fadil. Diselipkan di mana Fadil? Cepat. Fadil. Hah? Sudah? Ayo berdoa. Fadil berdoa. Mau berdoa. Berdoa Fadil.
rapi dulu. Duduk rapi. Yang paling rapi. Rapi lah. Limitnya mana? Limitnya mana? Fadil, kawan-kawanmu sudah rapi, kamu belum rapi. Bapak panggil yang berat ya.